cerdas berbagi, cerdas bersinergi, cerdas berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqina wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Shadaqallahul azim. Yang terhormat dan yang sangat kami muliakan Abi beserta keluarga besar, Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Khairul Ummah Bapak Nur Jabidi beserta keluarga besar, Kepala Sekolah Madrasah Khairul Ummah Aliyah Bapak Rahmatullah beserta keluarga, Bapak Kepala Sekolah Madrasah Sanawiyah Pak Wahyudin beserta keluarga, dan seluruh para asatid, pembina, pengabdi, juga wabil khusus Dewan Guru beserta keluarga besar, serta anak-anakku santri putra dan santri putri yang sangat kami muliakan. Mudah-mudahan di tahun baru ini Allah senantiasa memberikan kita ridhonya, rahmatnya, dan keberkahannya. Juga kita mengambil sunnah Rasul, sunnah para wali, bahwasanya diajarkan di tahun baru ini kita minum susu, makan yang manis-manis. Itu katanya kita bermohon juga supaya hidup kita seperti susu manis dan putih, dan mudah-mudahan hidup kita ke depan lebih baik dari sekarang. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku sekalian dan Dewan Guru beserta Dewan Pimpinan Pondok Pesantren Terpadu Khairul Ummah yang Abi banggakan, bulan Muharram adalah merupakan bulan awal tahun. Bulan Muharram adalah bulan yang penuh dengan perjuangan. Bulan Muharram juga adalah merupakan awal tahun yang disebut Hijriah. Berarti kalau kita menyambut bulan Muharram, berarti kita menyambut Hijriah. Kalau kita berbicara dengan bulan Muharram dan Hijriah, berarti kita diingatkan dengan
hijrahnya Nabi kita Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Lalu kenapa kita menyambut tahun baru Hijriah? Banyak alasan yang harus kita perhatikan. Yang pertama, dari sisi historis sejarah. Dengan adanya bulan Muharram, maka identik dengan hijrahnya Nabi. Dengan adanya hijrah, maka kita perlu punya semangat hijrah. Lalu apa yang ada di dalam semangat hijrah? Kita lihat di dalam sejarah Rasulullah SAW. Sebelum kita mengungkap sejarah, tentunya kita harus tahu dulu apa itu hijrah. Hijrah secara bahasa adalah hiya intiqalu halin ila halin ukhra. Artinya perpindahan dari satu kondisi kepada kondisi yang lain, tentunya kondisi yang lebih baik. Tapi kalau kita bicara tentang hakikat hijrah, intinya adalah Rasulullah SAW bersabda, al-muhajiru man hajaro ilaihi bih. Artinya hijrah itu adalah seseorang yang betul-betul sanggup meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya menuju kepada ketaatan yang diridhoinya. Kalau kita gabungkan antara pengertian hijrah secara bahasa dan hijrah dengan hakikat makna yang sebenarnya, maka melahirkan satu pelajaran bahwa hijrah bagi umat yang beriman hukumnya adalah wajib. Mengapa hijrah itu wajib? Anak-anak santri yang tadinya malas, mari kita hijrah, tinggalkan sifat kemalasan menuju kepada giat, semangat, optimisme. Yang tadinya anak santri tidak mau bodoh, maka dia harus hijrah, tinggalkan kebodohan itu. Karena kebodohan bagaikan penjajah, rasa malas penjajah yang harus disikat habis. Demikian pula bercanda, bergurau ada tempatnya. Ketika sedang belajar, hijrahlah untuk semangat berjuang mencari ridha Allah, menuntut ilmu, mendapatkan ilmu manfaat. Kalau itu dilakukan hijrah arti sebenarnya, maka berarti hijrah memberikan makna identik dengan kesuksesan, identik dengan keberhasilan, identik dengan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Pertanyaannya, why? Mengapa hijrah begitu hebat? Hijrah begitu hebat karena di dalamnya ada makna inspiratif, memberikan ilham kepada kita. Bayangkan dan catat dalam sejarah ketika Rasulullah beserta para sahabat pindah dari Mekah ke Madinah, ada inspiratif di dalamnya, sebuah ilham yang luar biasa, yaitu menggabungkan antara dunia dan akhirat, menggabungkan antara muhajirin dengan ansor. Maka inspirasi di sini, ilham, memberikan makna kalau umat Islam ingin sukses, ingin bahagia, ingin menang, maka kuncinya segera kalian hijrah. Inspirasi jelas dengan hijrah itu Rasulullah beserta para sahabat meninggalkan Mekah menuju Madinah.
bukan hanya sekedar inspiratif, tetapi ada makna yang tersurat dan tersirat, ada integratif. Artinya apa? Kebersamaan, kesatuan antara Ansor dengan Muhajir. Ketika umat Islam bergabung, bersatu antara Muhajir dengan Ansor, maka disitulah letak kekuatan, inti kemenangan dan inti kesuksesan. Demikian pula Pondok Pesantren Terpadu Khairul Ummah menggabungkan antara sains dan juga iman, ilmu agama. Ketika ini sudah bersatu, maka sesuai dengan ungkapan orang-orang ahli mengatakan science without religion is black. Jadi kalau ilmu tidak disertakan, tidak dikolaborasikan dengan ilmu agama, maka yang ada is black. Dia akan buta, dia akan gelap, dia juga akan mentok, dia tidak akan sukses baik dunia maupun akhirat. You understand? Nah, yang penting dengerin aja dulu. Anak-anakku sekalian, hijrah itu ternyata bukan hanya sekedar memberikan inspiratif, integratif, tetapi hijrah juga memberikan faktor sublimatif. Kenapa dikatakan sublimatif? Artinya hijrah bukan hanya berdimensi duniawi. Hijrah bukan hanya sekedar materi tentang keduniaan, tentang materi, material, tetapi hijrah juga di dalamnya ada makna ukhrawi. Ketika digabungkan antara duniawi dengan ukhrawi, maka istilah Abi ada 3 unsur yang akan timbul: dan, din, dun. Apa itu dan? Dunia show punya penampilan, lihat Abi jelek tapi gagah, kata Umi. Betul? Artinya seorang santri manakala dia berkolaborasi dengan ilmu umum seperti Pondok Pesantren Terpadu Khairul Ummah, agamanya mantap, kemudian dandannya hebat, lalu kecerdasannya tidak bakal tertinggal oleh yang lain. Oleh karena itu dikatakan sublimatif, artinya hijrah itu mengandung makna duniawi dan ukhrawi. Yang lebih hebat lagi anak-anakku sekalian, hijrah ini adalah berdimensi futuristik. Wow, keren. Apa itu futuristik? Futuristik artinya berdimensi ke depan, aktual. Artinya hijrah sampai kapanpun istilah itu tidak akan pernah kadaluarsa, tidak akan pernah bau busuk, tidak akan pernah basi. Dia selalu aktual, dia selalu apa itu istilah bahasa kitanya, segar, enak dan pas. Itulah futuristik. Disebut futuristik karena hijrah betul-betul sampai kapanpun tidak pernah tertinggal oleh istilah-istilah yang lain. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, dengan memperingati semangat hijrah, maka Abi berharap kepada kalian mendorong ada inspiratif, mendorong supaya kalian punya kreatif, inspiratif, diberikan ilham oleh Allah lewat ruh agama supaya Anda dan bisa punya penampilan. Dunianya supaya banyak, din, agamanya supaya mantap. Itulah lewat semangat hijrah tahun baru. Maka menyongsong tahun baru yang sekarang untuk masa yang akan datang, kalian harus mendapatkan inspirasi dari ruh agama, ruh pondok pesantren. Kalian harus bangkit karena Abi punya pengalaman.
Survei membuktikan kalau kalian di pondok pesantrennya ada semangat berjuang, semangat hijrah, Abi punya keyakinan. Oke, sombongnya kalian bandingkan dengan sarjana umum dari luar, sarjana ekonomi kah, sarjana hukum kah, sarjana yang lain kah, dengan Anda yang tinggal di pondok pesantren, sarjana agama, Anda mantap agamanya, Anda juga pelajari ilmu umumnya. Ketika kalian ada di masyarakat, boleh Anda bandingkan, Andalah yang akan menjadi bintangnya di masyarakat. Percaya atau tidak, survei membuktikan. Yang penting Anda punya moralitas, punya kualitas, punya cerdas, atau dibalik, cerdas, moralitas, dan punya kualitas. Cerdas, IQ-nya cemerlang, moralitas, akhlaknya bagus, punya kualitas, di dalamnya tidak kosong, penuh dengan isi yang brilian. Kalau itu dilakukan oleh Anda begitu pulang ke halaman, ke kampung masing-masing, Andalah akan jadi bintangnya. You understand? Yes. Umi mau nambah? Ntar Abi dulu selesaikan. Pertama, inspiratif. Yang kedua, tadi kreatif. Yang ketiga, ternyata hijrah juga mendorong kepada kalian supaya punya motivatif. Apa itu motivatif? Targetnya apa? Tujuan endingnya apa? Sanangkan dari sekarang oleh kalian. Saya menuntut ilmu di pondok pesantren, saya targetkan pertama, cari ridha Allah. Kedua, cari selamat di akhirat. Ketiga, agar agama Allah hidup. Keempat, agar agama Allah langgeng. Kelima, agar kebodohan saya, kebodohan orang lain hilang. Yang keenam, aku akan mensyukuri sehatnya badan dan akal pikiran. Wow, keren. Kalau itu dilakukan oleh kalian, Abi punya keyakinan kalian akan hebat hari ini dan hari esok yang akan datang. Ini saja yang Abi sampaikan, tidak perlu banyak. Sekarang giliran Umi nasihat untuk kalian. Monggo. Ya, anak-anakku sekalian, juga para guru dan semua yang hadir di sini. Tadi nasihat sudah banyak dari Abi. Rasanya tidak perlu ditambah nasihat lagi. Yang tadi Abi sudah katakan, kita harus punya akhlakul karimah. Jangan sampai jadi orang bodoh, yaitu cerdas dan berkualitas. Itu adalah nasihat yang paling bagus semuanya. Umi cuma mengingatkan karena 1 Muharram sampai di bulan Muharram ini banyak peristiwa-peristiwa yang kita ketahui, kalian ketahui semuanya, bahwasanya ada di antara peristiwa-peristiwa yang paling bagus ya di peristiwa zaman Rasulullah, zaman Nabi Allah. Di situ ada di bulan Muharram ini, yaitu tanggal 10 ya, kebanyakan tanggal 10 itu yang disebut Asyura. Kalau orang Jawa malam suro ya, kayaknya kalau di Jawa itu dibilangnya malam 1 suro, itu serem. Siapa tuh orang Jawa? Umi tuh dulu kalau 1 malam suro nggak boleh kemana-mana, katanya serem gitu, jadinya takut, nggak tahu udah kenapa. Ternyata iya, ternyata orang tua itu nyuruh di dalam rumah itu, ya suruh ibadah, kata Abi, suruh melaksanakan kebaikan-kebaikan. Karena di bulan Muharram ini, terutama Asyura, itu Nabi Yunus ya, kalian tahu Nabi Yunus itu ditelan oleh ikan paus
hari 40 malam itu kalau Allah tidak berkuasa nggak mungkin hidup. Tapi karena Nabi Allah, orang yang dekat dengan Allah, di dalam perut pun hidup, tidak ada nasi, tidak ada apa-apa. Nah, di hari Asyura itu Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah, ya, dimuntahkan oleh ikan paus ke dunia kembali. Nah, salah satu peristiwa yang penting. Itu Nabi Yunus nih ya. Iya. Apalagi santri nggak di dalam perut itu, jadi bebas aman. Iya. Iya, Nabi Yunus aja di dalam perut paus gelap, nggak ada lampu, nggak ada makanan, nggak ada apa. Tapi karena dekat dengan Allah, ya bersyukur kepada Allah. Apapun yang diberikan oleh Allah dia terima, maka Allah berikan keselamatan. Harus 1 hari pondok udah nangis belum nih? Iya, kalian di sini terang, ya, mandi walaupun ngantri tetap bisa mandi, bagi waktu, ya. Jangan takut nggak mandi busuk. Kalau santri mah nggak mandi juga tetap wangi, sedep, kan wudhu terus. Ya, kalau nggak sempet mandi udah nanti waktu-waktu yang lain nggak perlu nunggu ngantri, ya. Ya, bergantian waktunya, ya. Di sini orang tua kamu punya WA ngechat dari pembina pengen dibawain apa, pasti dibawain, masih nggak betah juga, ya. Itu menandakan kalian yang nggak betah, berarti jiwanya, hatinya itu kurang dekat kepada Allah, kurang berterima kasih kepada Allah, kurang bersyukur. Orang yang tidak bersyukur nanti Allah akan beri ajab. Nauzubillah min dzalik. Mau dikasih ajab sama Allah? Mau? Kalau orang yang bersyukur kan sama Allah akan ditambah nikmatnya. Ya, diajarin kan begitu sama guru dinia, sama guru sekolah, ya. Paling anak baru nih kelas 7 kali yang belum diajarin sama anak SMA dan SMP dari luar. Ya, tapi udah tahu sekarang di sini bahwa Allah akan menambah nikmat kalau kita bersyukur. Kalau nggak bersyukur, Allah akan memberi azab, siksaan, disiksa artinya. Mungkin nggak betah, mungkin ini ingin banget, ingin kesel banget, pengennya marah-marah. Itu siksa dari Allah itu. Di hidupnya nggak tenang. Bukan disiksa sama Allah tuh cuma di api neraka. Di dunia juga kalian disiksa jiwanya karena tidak bersyukur. Kan sejarah-sejarah membuktikan para nabi berjuangnya. Nabi Ibrahim, ya, dibakar, iya, dibakar oleh Raja Namrud karena Nabi Allah Ibrahim menghancurkan seluruh berhala di sana. Marah Raja Namrud karena Tuhannya dihancurkan, makanya dibakar hidup-hidup. Tapi karena Nabi Ibrahim dekat sama Allah, dia bersyukur, dia berserah diri kepada Allah, Allah selamatkan kalian juga. Kalau di sini bersyukur, berserah diri kepada Allah bahwa kalian kesini itu yang mengiring bukan umi, bukan abi, bukan orang tua kalian, bukan guru-guru kalian. Kalian kesini itu pada hakikatnya Allah yang telah berkehendak. Apapun di alam dunia ini, kalau Allah nggak berkehendak, kita nggak bakalan ketemu. Kalian nggak mungkin di sini kalau Allah tidak berkehendak. Entah di mana. Tapi Allah berkehendak di sini, ya udah. Apa sih yang kalian susahkan? Apa sih yang kalian pusing? Apa yang kalian gelisahkan? Udah, terima aja, bersyukur, berserah diri kepada Allah. Kalau nggak kebagian makan, jangan nangis. Cari itu ke dapur, ada mama Ana, ada bude,
ada Om Yayan Pak Satpam, ada Kak Munir, ada orang koperasi bilang, aku belum kebagian makan, tadi mandi, aku turun makannya habis ya. Jangan sampai enggak makan, ntar sakit perut, sakit. Orang tuanya bingung, bikin bingung orang tua. Jangan ya, kasihan orang tua di rumah. Ya, terus ada lagi peristiwa yang mana di Asyura ini diselamatkan oleh Allah. Nabi Nuh, ya, Nabi Yusuf, banyaklah. Nabi Nuh, kenapa tuh Nabi Nuh? Selamat dari apa Nabi Nuh? Dari banjir besar. Ya, karena Allah marah. Umat Nabi Nuh diajak beriman, gak mau sama Nabi Nuh, termasuk anak istrinya. Nabi Nuh suruh pergi, bikin perahu besar. Ternyata Allah mau memberikan banjir bandang. Nah, disitulah umat Nabi Nuh yang beriman selamat naik perahunya Nabi Nuh. Begitu pula Nabi Nuh selamat. Yang lain yang gak beriman karena azab terlelap ke banjir bandang atau air bah. Nabi Yusuf, kalian tahu Nabi Yusuf di penjara nggak salah? Ya, kenapa? Karena dipitnah oleh istrinya raja, katanya apa? Menggoda. Padahal yang menggoda itu bukan Nabi Yusuf, tapi istri raja, karena Nabi Yusuf terlalu ganteng. Di sini siapa tuh yang ganteng? Ustadz Uwes. Emang ada Ustadz Uwes? Kayaknya kalau Ustadz Uwes ada idolanya. Ya. Iya. Saking melihat kegantengan Nabi Yusuf, ya, Siti Julaiha jatuh cinta. Berbuat macam-macam Nabi Yusuf yang dipenjara. Nah, dibebaskannya di Asyura, yaitu 10 Muharram. Banyak lagi Nabi Sulaiman, kerajaannya juga. Terus Nabi Adam, tobatnya diterima di 10 Muharram atau Asyura. Pokoknya banyak deh peristiwa yang di malam 10 Muharram di Asyura itu. Jadi Umi mengingatkan kepada semuanya, termasuk pada diri Umi sendiri. Zaman Rasulullah itu orang Yahudi puasa di malam Asyura, di hari Asyura, yaitu 10 Muharram. Yahudi puasanya 1 hari. Kalau kita umat Islam, Rasulullah nggak boleh mengikuti orang Yahudi. Jadi kita puasanya boleh 2 hari atau 3 hari. Ya, kita puasanya dari jam tanggal 9, 10, 11 boleh. Ya, atau mau nggak kuat 3 hari, 2 hari aja, tanggal 9 dan tanggal 10. Ya, diingetin ya nanti teman-teman semuanya, biar kita juga seperti para rasul, para nabi diselamatkan dari apapun yang akan mengganggu kita, kehidupan kita yang membuat kita tidak berkah dan yang membuat kita nanti celaka di akhirat. Ya, itu saja pesan Umi. Sekali lagi kita saling mengingatkan, mudah-mudahan kita sehat semuanya, bisa mengikuti sunnah Rasul, puasa tanggal 9, 10, 11. Kalau nggak bisa ya tanggal 9 atau 10, atau tanggal 10 dan 11. Itu saja semuanya. Terima kasih. Ya, Abi silakan mau melanjutkan. Sedikit Abi mohon doanya kepada semuanya. Insya Allah besok akan mengecor lantai keempat. Tuh kelihatan dari sini tuh, ya, nggak kelihatan. Ini dari sini kelihatan. Insya Allah besok akan mengecor lantai keempat. Mohon doanya agar yang kerja sehat selamat, kemudian yang donaturnya diberikan rezeki yang melimpah ruah,
dan semoga juga sehat dan panjang umur, berkah untuk khairul ummah makin berkah, guru-gurunya, pengabdinya, semua santrinya, abi umi sekeluarga, semua anak cucu, mudah-mudahan berkah insya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.